Bapak Dr. Sudiana lahir di Magelang tahun 1966. Sekarang pekerjaan sebagai dosen dengan jabatan lektor kepala, dan beliau juga merupakan advokat atau konsultan hukum. Beliau juga sekarang merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Beliau menyelesaikan S1 Prodi Ilmu Hukum tahun 1991, kemudian S2 Program Pasca Sarjana Prodi Ilmu Hukum UGM, kemudian beliau menyelesaikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNS pada tahun 2017. Itulah tadi kurikulum vitae dari Bapak Dr. Sudiana SHMH. Selanjutnya kami minta kesediaan Bapak untuk memulai, Pak Dokter, untuk memulai memaparkan materinya. Kepada Bapak dengan hormat silahkan. Terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya mendapatkan kehormatan dari Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka. Kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 November Kolaka, Ketua Lembaga Studi Hukum dan Kebijakan, Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, rekan-rekan narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama rekan dari alumni Dr. UNS, Bu Dora, Mas Ari, dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa bertatap muka. Tolong host suaranya yang lain. Melalui media daring atau Zoom yang lagi ngetren, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hari yang lalu kami mendapatkan amanah dari rekan kami di Fakultas Hukum Kolaka untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan dampak penundaan perkawinan bagi pelaku usaha. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semua sudah paham dan mengerti mengenai dampak COVID-19 ini di segala penjuru dunia, tanpa kecuali di Yogyakarta maupun di Kolaka. Di Kolaka juga kena ya. Dan berimbas ke dalam aspek kehidupan kita, baik kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan, politik, dan pertahanan keamanan, hingga pada kehidupan privasi, termasuk kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, kehidupan atau rencana berumah tangga. Nah, tentunya kita tidak beringin lagi dan berharap lagi bahwa dampak ini akan berkepanjangan. Tetapi kita berharap dampak ini segera berakhir. Nah, terkait dengan perkawinan, tentunya itu merupakan hak bagi setiap orang yang dilindungi oleh undang-undang. Baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yang dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, PP 975,
PP 1083, Peraturan Pemerintah 4590. Itu landasan yuridis bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendapatkan keturunan. Sehingga dengan undang-undang dan peraturan-peraturan dasarnya itu menjadi kuat dan menjadi hak bagi setiap warga negara untuk membina rumah tangga. Bahkan itu merupakan salah satu kegiatan di dalam kehidupan masyarakat, itu adalah perkawinan. Namun di masa pandemi sejak bulan Februari, Maret, April hingga sampai kapan belum kita ketahui bersama, maka perkawinan yang tentunya ingin dirayakan, tentunya ingin dipublikasikan kepada masyarakat, mengundang sanak saudara, handai tolan dan sebagainya. Namun hal itu kemudian terbatas karena pemerintah punya kebijakan melalui surat edaran Kementerian Agama nomor 15 tahun 2020 yang sebenarnya itu mengatur soal peribadahan, tetapi di poin 6 itu termasuk atau menyinggung soal perkawinan. Nah, soal mengumpulkan massa termasuk dalam perkawinan. Nah, sehingga himbauan itu kemudian menjadi kendala bagi keluarga, bagi masyarakat untuk mengundang sanak saudara, teman, dan lain sebagainya untuk berpesta di dalam merayakan perkawinan dari kedua mempelai. Nah, jadi per tanggal 2 April 2020 itu disampaikan oleh pemerintah untuk dihimbau untuk mengumpulkan masyarakat, warga dalam jumlah yang besar. Maka undangan-undangan perkawinan itu yang jumlahnya sangat besar itu akan menjadi terhambat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu dampak dari perkawinan itu akan berimbas pada pelaku bisnis. Di negara-negara lain, pelaksanaan perkawinan itu masih bisa dilaksanakan dengan cara seperti di India. Bahwa ada pesta, kemudian juga mengundang masyarakat untuk melangsungkan perkawinan itu, walaupun di tengah pandemik, di India masih bisa dilaksanakan perkawinan itu. Tetapi tidak di Indonesia. Di Indonesia, melalui Humas Kementerian Agama, perkawinan secara online itu dilarang, tidak bisa dilaksanakan. Belum memiliki landasan hukumnya. Karena perkawinan itu harus berada dalam satu tempat yang di situ ada rukun perkawinan, ada syarat perkawinan yang semuanya itu harus dipenuhi. Sehingga perkawinan online belum bisa dilakukan untuk di Indonesia. Apakah Kementerian Agama mampu atau bisa mengambil kebijakan untuk melaksanakan perkawinan secara daring? Tentunya itu perlu kajian yang mendalam karena sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, perkawinan yang sah itu dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan harus dicatat di dalam kantor urusan pencatatan pernikahan. Kedua ayat itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan
di satu sisi pasal 2 ayat 1 perkawinan bisa dilakukan secara sah menurut hukum agamanya, namun itu kalau tidak dicatat maka menjadi kurang diakui oleh negara. Nah, sehingga rukun perkawinan yang ditentukan oleh hukum agama, misalnya agama Islam, itu tidak bisa dilaksanakan secara online. Nah, sehingga perkawinan itu tetap dilaksanakan secara langsung seperti yang dilakukan di beberapa daerah. Saya kutip di sini perkawinan di Purbalingga dengan sangat terbatas, dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Tentunya ini adalah sesuatu yang mungkin tidak diinginkan oleh calon mempelai gitu ya. Perkawinan kok dilakukan seperti ini ya, pakai pakaian yang serba sesuai dengan protokol kesehatan itu, pakai masker dan segala macam itu. Nah, ini mungkin menjadi tidak nyaman bagi masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu ada mungkin dari Kementerian Agama bagaimana perkawinan itu bisa dilaksanakan namun tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itu yang menjadi kendala bagi masyarakat. Dan himbauan dari pemerintah melalui Kementerian Agama itu dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020 di poin 6 tadi itu tidak diperkenankan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Nah, bagaimana kemudian himbauan itu maka bisa berdampak ini kepada beberapa pelaku usaha seperti event organizer ya, tidak bisa melaksanakan. Semua proyek dari perusahaan event organizer tertunda. Perusahaan catering, semua perusahaan-perusahaan catering, baik itu perusahaan orang perorangan maupun perusahaan badan usaha, partnership maupun badan hukum maupun bukan badan hukum, maka menjadi tertunda. Termasuk perias, termasuk perhotelan, restoran, semua ini adalah para pelaku usaha. Begitu ada penundaan atau mungkin pahitnya itu pembatalan, maka apa yang akan terjadi? Perusahaan-perusahaan ini terdampak secara langsung sehingga akan ada kemungkinan walaupun itu sangat tidak diinginkan perusahaan itu kolab, kemudian terjadi PHK. Nah, selanjutnya secara rinci barangkali di situ di dampak secara langsung bagi himbauan penundaan perkawinan itu, kalau himbauan itu dilaksanakan, nah maka dampaknya secara langsung adalah lanjut di slide 9. Halo. Halo. Slide 9. Ibu moderator. Halo. Slide 9. Kedengaran Pak, suaranya kedengaran. Slide-nya di ini. Slide-nya diputar. 9. Halo. Nah, dampak langsung adalah akan terhentinya kegiatan bisnis seperti tadi itu, event organizer, catering, perias, persewaan tenda, kursi, perhotelan. Kalau ini terhenti, maka perekonomian menjadi lamban, bahkan mandek. Belanja masyarakat menjadi turun, maka pertumbuhan ekonomi kalau di tingkat daerah itu bisa turun, walaupun tidak signifikan. Karena kegiatan ekonomi memang tidak secara langsung ditopang oleh pelaku bisnis di bidang ini, event organizer, catering, perias, dan sebagainya. Walaupun masih ada pelaku-pelaku bisnis lainnya, walaupun bisa terdampak, gitu ya, bisa terdampak. Kalau cateringnya itu berhenti, maka penjual sayuran
maka juga akan terhenti. Ya, kalau periasnya itu berhenti, maka penjual perlengkapan perias itu juga berhenti. Kalau persewaan tenda itu berhenti, maka tenaga kerja di persewaan itu juga akan berhenti. Imbasnya hingga sampai pada tingkat keluarga. Yang tadi hanya berdampak pada pelaku usaha, bisnis, tapi bisa juga berdampak pada pendidikan. Karena pendapatan keluarga itu ditopang oleh kegiatan bisnis seperti event organizer, catering, perias, dan sebagainya itu. Maka ketika itu berhenti, maka pendapatan keluarga akan otomatis turun, sehingga untuk biaya-biaya keluarga itu menjadi tidak ada atau berkurang, ya. Cicilan rumah, cicilan mobil, biaya pendidikan dan sebagainya itu akan menjadi terhambat. Nah, ini dari dampak langsung kemudian masuk ke dampak yang tidak langsung. Jadi pendapatan omset bisnis itu bisa menurun, bisa kemudian terjadi pengurangan tenaga kerja dari 100% menjadi 50% karena kuota atau kapasitas perusahaan itu dihimbau juga oleh Kementerian Perdagangan itu untuk melaksanakan tidak maksimal, tetapi hanya separuh. Kemudian mundurnya pembayaran kredit. Kalau perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha itu mendapatkan fasilitas dari lembaga pembiayaan, ya, karena ada penundaan, maka pembayaran kepada pelaku usaha itu turun, maka kredit juga akan terhambat. Terjadilah apa yang namanya kredit itu bermasalah. Perusahaan catering yang mempunyai kredit, kemudian tidak bisa membayar kreditnya, maka dia akan terjadi masalah kredit. Nah, mungkin bisa menjadi macet. Nah, kalau penundaan atau himbauan untuk tidak mengundang atau tidak mengumpulkan massa itu sampai berkepanjangan, nah itu dampaknya bisa fatal. Ya. Banyak bisnis yang tutup atau gulung tikar, walaupun tidak sampai terjadi bailit. Ya. Artinya secara de facto perusahaan-perusahaan itu sudah tidak produktif, tidak bisa menghasilkan produksi. Walaupun secara hukum tidak ada putusan pernyataan dari pengadilan niaga mengenai kebailitan terhadap yang bersangkutan. Bahkan kemudian bisa terjadi PHK. Nah, beberapa perusahaan catering yang mem-PHK karyawannya karena perusahaannya tidak produksi, tidak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, akan bisa terjadi PHK. Kita bisa bayangkan bagaimana misalnya karyawan perusahaan catering itu ada 15, ya. Kemudian di PHK 10, tinggal 5. Nah, 10 karyawan yang di PHK itu membiayai atau menghidupi keluarga masing-masing 2. Nah, maka 2 kali 10, 20 tambah 1. Sehingga 30-an itu akan terdampak. Itu baru satu perusahaan catering misalnya. Nah, kalau lebih, maka bisa kita bayangkan bahkan pada saat ini sudah mulai terdampak di dunia pendidikan, gitu ya. Di dunia pendidikan banyak mahasiswa yang tidak registrasi, banyak mahasiswa yang atau lulusan SMA yang tidak mendaftar ke perguruan tinggi karena kondisi keluarga yang pendapatannya menurun. Itu. Terlebih lagi mereka yang pebisnis, baik itu di bidang event organizer, catering, perias, persewaan tenda, kursi, perhotelan, restoran gitu ya. Itu semua akan mengalami penurunan. Nah, ini kemudian kebutuhan ekonomi menjadi terhambat. Kalau sampai berkepanjangan, tidak mustahil nanti akan terjadi meningkatnya kriminalitas, ya. Meningkatnya kejahatan di masyarakat. Itu sangat tidak dihindari. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab terhadap pandemik itu kan sebenarnya negara.
bagaimana negara itu mengatasi pandemi ini dan agar masyarakat itu terhindarkan. Ini adalah hak konstitusi dari setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ketika pandemi seperti ini, ya yang paling bertanggung jawab adalah negara. Maka melalui kebijakan-kebijakan itu, negara mengambil sikap agar masyarakat, terutama pelaku bisnis, tidak mengalami kebangkrutan, ya, tidak mengalami kesulitan. Itu yang menjadi harapan. Nah, ini yang dampak konkret dari penundaan salah satu aspek kehidupan keluarga, yaitu perkawinan. Tentunya perlu solusi, itu ya. Bagaimana solusinya agar dampak itu bisa teratasi. Nah, maka melalui kebijakan negara di dalam mengatasi pelaku bisnis yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan cash flow, kesulitan perputaran modal itu, terutama mereka yang punya kredit di lembaga pembiayaan. Nah, itu ada peraturan OJK, ya, untuk mengatasi persoalan tersebut. Slide 10. Slide 10. Halo. Nah, ini salah satu contoh kerugian dari perusahaan catering di Jakarta, ya. Semoga di Kolaka belum ada. Jadi ada beberapa kontrak yang telah ditunda atau penundaan itu, sehingga perusahaan itu merugi sekitar 30 juta. Itu baru satu yang ditunda. Gitu. Kalau ada lebih dari satu, maka akan terjadi banyak kerugian. Dan itu baru satu perusahaan, Exaudio Catering, gitu ya, Exaudio Gultom. Ini salah satu contoh perusahaan catering yang merugi akibat penundaan, walaupun bukan pembatalan. Nah, apalagi sampai terjadi pembatalan, itu yang tidak diinginkan. Nah, tapi untuk menjaga citra perusahaan itu, perusahaan tidak kemudian menghapus DP, tetapi DP tetap diakui karena itu hanya sifatnya menunda, dan kontrak itu tetap akan dilaksanakan. Tapi secara psikologis, penundaan terhadap pesta perkawinan itu juga berdampak pada kedua mempelai itu. Nah, sehingga secara psikologis sangat berpengaruh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya kebijakan yang diterbitkan oleh negara untuk mengatasi kesulitan bagi perusahaan-perusahaan yang mengalami atau yang terdampak, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang punya fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan. Nah, kalau di Kolaka itu ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan cash flow dan punya kredit di lembaga pembiayaan. Nah, ini ada kebijakan dari OJK melalui peraturan nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19. Apa saja yang disampaikan oleh pemerintah itu? Nah,
diberikan pemerintah antara lain untuk sektor pariwisata. Ada diskon tiket, penghapusan pajak, hotel, restoran. Nah, perkawinan kebanyakan juga dilakukan di hotel dan restoran, maka mereka, perusahaan-perusahaan di bidang jasa perhotelan dan restoran itu akan mendapatkan stimulus dari peraturan OJK itu. Juga para pekerja akan terhapus pajaknya dari peraturan OJK. Nah, memang peraturan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa kritis, bisa mengetahui sehingga bisa tersampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan langsung dari peraturan OJK itu yang menyentuh penundaan perkawinan. Slide 12 coba. Nah, bagi mereka yang punya kredit, nah, ada fasilitas ini namanya penilaian kualitas kredit, peningkatan kualitas kredit, yang tentunya ini akan menjadi rujukan bagi para pelaku usaha. Nah, khususnya misalnya di Kolaka, apakah itu perhotelan, restoran, kemudian juga sampai pada salon gitu ya, perusahaan salon, persewaan tenda, kursi dan sebagainya, perlengkapan pesta perkawinan itu, mereka-mereka yang punya fasilitas pembiayaan itu akan mendapatkan fasilitas restrukturisasi ya. Dan atau yang sering disebut dengan relaksasi. Relaksasi. Berupa apa? Penundaan sebenarnya. Penundaan. Berupa penundaan maupun pengurangan bunga. Penundaan pembayaran atau jatuh temponya itu, kemudian juga pengurangan bunga. Nah, ini kebijakan yang dipakai oleh negara untuk mengatasi persoalan keuangan di tingkat grassroots real para pelaku usaha yang terdampak dari pandemi ini, terdampak dari penundaan perkawinan. Walaupun kredit itu kecil, tetapi kalau tidak ada pemasukan, maka debitur tidak akan mampu untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian kebijakan-kebijakan lain yang harus dilakukan oleh negara adalah slide 13 coba. Slide 13. Di Kolaka banyak penundaan perkawinan ya. Nah, jadi cara restrukturisasi kredit itu antara lain dengan cara penurunan suku bunga yang tadi sudah saya sebutkan ya, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Walaupun itu jarang dilakukan. Tapi cara-cara nomor 1 sampai nomor 6 itulah yang bisa dilakukan oleh negara. Nah, ini bisa disosialisasikan di pemerintah daerah Kolaka, pada masyarakat Kolaka itu,
terutama mereka para pelaku bisnis ya, yang bergerak di bidang itu, event organizer, perhotelan, restoran, kemudian catering itu ya, yang menunjang kegiatan pesta perkawinan. Jadi prinsipnya untuk akad perkawinan itu tidak ditunda. Prinsipnya yang ditunda itu adalah pesta perkawinannya atau mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar. Nah, tetapi tren sekarang itu bisa dilakukan pesta perkawinan itu tanpa harus makan di tempat, gitu ya. Jadi bisa dilakukan di rumah. Artinya datang itu memberikan salam, kemudian pulang dan membawa makan untuk dimakan di rumah. Kalau istilah orang Jawa itu berkatan gitu ya. Kalau dikolakan enggak tahu saya apa itu istilahnya, itu membawa makan dalam pesta itu dibawa pulang, kemudian dimakan di rumah. Nah, itu membawa berkat namanya. Kalau di Jogja atau di Jawa. Kalau di Kolaka ada atau tidak, saya tidak tahu. Nanti yang bisa jelasnya itu Mas Hari ya. Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya coba di yang terakhir, saran. Jadi yang terdaftar, perkawinan yang sudah terdaftar tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Penundaan itu hanya bisa dilakukan hanya untuk mendatangkan atau pesta perkawinan mendatangkan masyarakat atau massa yang besar, dan harus dihindari itu pembatalan gitu ya, dan menghindari PHK terhadap karyawan perusahaan terkait penundaan perkawinan. Nah, ini beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.